Pak, mau nelpon nih, Ustaz. Kagak. Wireless start kan biasanya dari kunci, basi. Dari handphone dong. Nah, itu baru wireless start. Halo dan kembali di AutoNet Max dengan Audi. Nah, kita akan bahas sesuatu yang unik lagi kali ini, yaitu kiprah mobil-mobil Tiongkok di Indonesia. Jadi, sekitar 3-4 tahun belakangan ini, itu kan invasi mobil Tiongkok itu banyak banget ya di Indonesia. Dan salah satu yang ngegebrak itu adalah merek Wuling. Kalian bisa ingat, waktu itu dia masuk sebagai merek yang menjual mobil-mobil yang tanda kutip terjangkau, mulai dari Convero-nya. Tapi, actual market di Indonesia, ternyata yang lebih laku, yang lebih laris dari merek Wuling adalah si Almas, yaitu SUV mid-up-nya. Dan kali ini, mereka melakukan perubahan yang lumayan signifikan untuk si Wuling Almas. Perkenalkan, Wuling Almas RS. Nah, desainnya seperti apa? Desainnya ternyata lumayan berubah signifikan. Kalian bisa lihat front fascianya sekarang benar-benar beda dibandingin si Almas yang dulu yang ada varian eksekutif dan varian Smart Enjoy. Nah, si RS ini apa aja perubahannya? Kita lihat. Pertama, grillnya udah nggak ada nggak ada listnya lagi dulu. Kalau dulu ada list satin chrome-nya gitu, sekarang dia clean, terus dibikin jadi lebih lebar, nempel di bagian kanan dan kirinya ini, dan ditambah aksen piano black plus aksen merah. Jadi kalau dulu kalian lihat tuh banyak krom-kromannya gitu kan, sekarang tuh jadi lebih clean, jadi lebih sporty. Nah, ada hal lagi yang unik, kalau kalian lihat logonya juga berubah. Kalau dulu logonya merah, sekarang dia logonya jadi chrome, jadi elegan. Ini sebenarnya sedikit banyak ngebuktiin juga ya, bahwa selera lokal itu diperhatikan di Wuling. Karena kalau kalian ingat, yang banyak ngeganti logo Wuling menjadi warna chrome seperti ini dulu adalah aftermarketnya lokal. Ternyata ini sekarang diaplikasikan di mobil Max Pro-nya. Nah, kalau kita lihat detail-detailnya lagi, ada yang unik. Kita lihat bagian sininya. Ini sekarang dilengkapi dengan front splitter atau front skirt-nya di sini. Tuh. Ini sporty banget dan dibikin kayak aksen karbon. Jadi bikin mukanya nggak terlalu polos gitu loh. Dan masih diperhatikan approach angle-nya dan overhang depannya juga masih cukup baik untuk sebuah SUV. Dan ada lagi nih yang unik. Kamera 360 ada. Apaan ini? Ini adalah sensor radar. Jadi mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur safety terbaru dari Wuling, ADAS. Itu yang sudah melingkupi beberapa fitur seperti adaptive cruise control, pakai radar, integrated headlight beam yang pakai kamera di atas itu, dan 360 kameranya juga. Seperti apa fiturnya ntar kita bahas belakangan. Ada satu lagi yang gue mau highlight lagi. Sebelah sini. Nih. Lucu ya? Jadi, desain seperti ini hanya ada untuk pasar Indonesia. Merah putih. Jadi, biarpun ini didesain di China, tapi ini desain hanya untuk pasar Indonesia. Jadi, berbeda tampilannya. Plus ada tulisan RS, bukan rada sporty. Tadi sempat ngobrol sama orang Wulingnya, dia bilang ini Rising Star. Kenapa Rising Star? Simple aja. Mobil ini dilengkapi dengan fitur-fitur yang sebenarnya canggih ya. Aman dan canggih, dan biasanya cuma ada di mobil 500-600 jutaan atau di mobil-mobil premium Eropa. Tapi Wuling membawa fitur-fitur ini di segmen mid agar semua orang bisa mencoba fitur-fitur safety ini. Nanti seperti apa fiturnya kita lihat. Sekarang kita lihat di bagian sampingnya. Apa aja yang beda? Yang beda, pelek. Peleknya ukurannya masih sama, 17 inci. Tapi dia desainnya sekarang baru. Kejerman-jermanan gak sih? Ini mirip-mirip kayak desainnya M Sportnya BMW kalau gue bilang sih. Cuman ya, ini jadi bikin lebih fresh lah. Plus, sekarang, si Almas RS ini tersedia dalam pilihan two-tone. Two-tone-nya sampai spionnya juga di tone. Nah, spionnya hitam, atap sininya dibikin hitam semua, sampai belakang. Oh iya, sebelum gue ke belakang, kalau dari samping gini ya, ininya udah hitam. Kaca velgnya sebaiknya juga hitam semua. Ya, kayak Solar Guard Black Phantom. Itu biar aksen dual tone-nya tuh jadi jauh lebih kuat ya. Hitam semua, warna. Cakep jadinya. Jadi ala-ala JDM. Ini CDM bukan JDM. Di bagian belakangnya, di bagian belakangnya yang gua mau sorot adalah lampunya. Baru. Sekarang sudah full LED. Kalau dulu lampu senya cuma di sini ya.
Sekarang dia full LED dan LED-nya juga sequential. Kayak merek-merek premium Jepang gitu loh. Atap hitam, nuansa two-tone-nya berlanjut sampai belakang. Logo juga sudah logo baru, pakai chrome. Dan garnish silver yang dulu ada di Wuling sebelumnya, itu berubah jadi hitam. Di bagian bawah nih yang lucu. Bagian bawah, dia memakai desain baru. Ada panel-panel kayak tekstur karbon gitu, dengan list chrome atau aksen chrome, kayak knalpot, kayak fake exhaust, tapi tetap ada exhaustnya di sini. Gimana ya? Triple exhaust, men. Jadinya dua aja ininya diumpetin gitu loh. Atau ininya nongol, ini nggak usah ada sebenarnya. Atau dibikin splitter gitu lebih keren. Tapi ya selera sih ya. Tapi ya ini cukup untuk membuatnya terlihat lebih baru dan lebih fresh. Apalagi lampunya yang gue pastikan jadi bahan aftermarket nih, buat ganti Wuling yang lama. Kita lihat dalamnya, yuk. Nah, sekarang kita di dalam interior si Almas RS. Satu yang gue notice, kuncinya modern, logonya juga silver, udah bukan merah lagi. Secara desain, interiornya tidak ada perubahan dibandingin Almas yang biasa. Cuman fiturnya jadi bertambah banyak. Paling gampang, seperti tadi gue bilang, mobil ini sudah dilengkapi dengan ADAS atau driving system yang safety lah ibaratnya ya, driving aid lah istilahnya. Itu wujudnya banyak, salah satunya adalah adaptive cruise control. Ini bisa kelihatan langsung nih. Setirnya sekarang, tombol-tombol yang volume segala macamnya dipindah ke sebelah kanan. Di sini sekarang ada tombol cruise control beserta adaptifnya, bisa setting adaptifnya di sini. Terus di bagian kanan, sekarang juga dia udah ada tombol untuk lane keeping assist dan lane departure warningnya. Jadi bisa dimatikan atau dinyalain dari sini. Itu gunanya apa? Menjaga mobil untuk tetap di jalurnya. Nanti kita akan coba dikit sih sebenarnya sih. Geser ke samping, ke bagian tengah, head unitnya yang canggihnya ampun-ampunan. Sekarang resolusinya juga bagus banget. Lihat, ini udah ada aplikasi bawaan Jux dan chat ya di sini. Jadi kalian bisa chat langsung dari sini. Ke LD. Apa yang mau Anda ketik? Lagi apa? Oke, lagi apa? Kirim sekarang. Kirim. Connect langsung ke WhatsApp chat application. Jadi Anda menerima pesan WhatsApp baru. Danang mengatakan wala 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 wala. Dan dibacakan. Ya, dan dibacakan. Dan safety-nya yang gue suka nih ya, dia udah ada adaptive cruise control, dia udah ada integrated highlight beam, forward collision warning, auto braking, lane departure warning, dan lane keeping assist-nya juga dia sudah ada. Jadi kalau bisa dibilang ini sebenarnya udah autonomous level 1 karena adaptive cruise control-nya juga sudah dilengkapi dengan stop and go condition. Jadi waktu kondisi macet, mobil ini bisa mengikuti traffic macet di depannya dan mempercepat atau memperlambat sesuai dengan ritme mobil di depannya. Ntar kita coba sendiri sih. Terus ini bisa disetting semua loh. Ada sensitivitasnya, bisa disetting. Lane departure warning-nya bisa disetting juga, kepekaannya tinggi atau kagaknya. Mode peringatannya juga bisa disetting. Tampilkan doang, bunyikan suara, getaran setir kemudi atau kombinasi itu semua. Nah, juga ada setting-setting lainnya untuk jendela, kunci pintu, lampu, dan lain-lainnya. Sisanya di sini masih ada tampilan-tampilan seperti peta, radio, musik, dan kamera 360 yang canggih. Kenapa canggih? Lihat nih ya. Kameranya kayak gerak, men. Tuh. Kameranya yang gerak loh. Bukan cuman dynamic line-nya doang yang gerak, tapi kameranya juga gerak loh. Canggih nih tuh, lihat kan. Ini benar-benar salah satu mobil dengan fitur tercanggih di kelasnya sih kalau gue lihat. Ini bisa kalian setting semuanya. Kita kembali ke home ya. Pengaturan AC juga bisa disetting dari sini dan pengaturan AC-nya sekarang sudah ada ionizer. Nah, ionizer ini yang di CR-V dihilangin. Di sini malah ditambah. Siapa yang lebih canggih sekarang? Coba lihat deh. Setting AC juga bisa diatur, semuanya bisa diatur, arah-arah pembusan anginnya juga bisa diatur. Autonya juga bisa diatur, tapi sayangnya dia masih belum dual zone, jadi masih single zone aja. Tambahan lainnya adalah, sekarang dia sudah dilengkapi dengan wireless charging. Maklum kita bukan sultan, jadi nggak punya wireless charging handphone. Tapi handphone kalian bisa ditaruh di sini dan langsung bisa ngecas otomatis di sini. Jadi taruhnya di sini. Nah, head unit baru ini juga dilengkapi dengan
sistem suara atau audio recognition atau voice recognition yang baru. Dan sekarang dia bisa mengenali konteks atau mode. Ada 4 mode yang disematkan di head unit baru ini. Contoh, mode pertama. Halo Wuling. Halo. Mode hujan. Oke, atur ke mode hujan. Begitu mode hujan nyala, wiper langsung nyala otomatis. Terus di sini langsung ada defogger biar nggak ngembun. Jadi memaksimalisasi pandangan ketika dalam kondisi hujan. Ada satu mode lagi yang kalau kalian mau cepet dingin. Halo Wuling. Halo. Mode segar. Oke, atur ke mode udara segar. Jadi kalau mode udara segar, itu dia AC ditaruh di level 3, level tengah-tengah. Panoramiknya di tilt. Dan sirkulasi dibuka dari luar. Ini gunanya kalau kalian lagi jalan-jalan ke puncak, lagi jalan yang ke tempat dingin, udara segar masuk ke dalam mobil ini dengan satu perintah kata doang. Mode selanjutnya adalah mode sejuk. Mode sejuk itu biar kalian cepet sejuk lah kalau lagi panas banget. Caranya gimana? Halo Wuling. Halo. Mode sejuk. Oke, atur ke mode pendingin. Begitu kita nyalakan mode sejuk atau mode pendingin, panoramik tertutup, kaca semua tertutup, AC dimentokin pol biar sejuk. Sebenarnya ada satu mode lagi dan kalian bisa pilih modenya dari sini, hujan, segar, sejuk, dan mode langit. Kita coba mode langit kayak gimana. Halo Wuling. Halo. Mode langit. Oke, atur ke mode bintang. Tuh. Mari memandang indahnya langit. Mari memandang indahnya langit, cuy. Kocak juga nih. Jadi sebenarnya ini gimmick aja tapi lucu gitu loh. Karena dia kayak menyatukan beberapa fungsi ke dalam satu voice command. Memudahkan sekaligus jadi gimmick buat salesnya jualan. Tapi ini keren sih, sumpah. Tuh lihat. Bisa lihat kipas, bukan bintang. Untuk sisanya, interiornya sama sekali tidak ada perubahan dibandingin versi eksekutif atau versi yang lainnya. Jadi joknya masih kulit, dia udah ada 3 baris, AC juga udah sampai baris ketiga sampai belakang, dan detail-detail lainnya juga masih sama dengan versi eksekutifnya. Dan sayangnya lagi ya, menurut gue dengan fitur secanggih ini, safety secanggih ini, airbagnya masih cuman 4 biji doang. Harusnya udah ada curtain airbag ya di kanan kirinya, tapi mungkin harganya juga jadi lebih tinggi. Itu aja sih sayangnya sih. Jadi kita coba bahas satu fitur lagi yaitu smartphone integration-nya. Yuk. Nah, sekarang kita bahas dikit WISE, Wuling Interconnected Smart Ecosystem, atau bisa kita bilang mobile phone akses untuk mobil. Aksesnya dari sini. Jadi kita nyalakan My Wuling Plus. Langsung ada interface seperti ini. Ini kalau kalian lihat 129 km ada range. Ini kita bisa buka kunci kendaraan langsung dari sini. Tuh, kebuka kan? Udah. Terus ini ada range mobil 129 km. Biru ini adalah kapasitas tangki bensin. Dan ini status mobilnya. Jadi kalian bisa buka atau kunci pintu dari sini. Ini pintunya tidak terkunci. Kalian bisa kunci. Ya kan? Tuh. Kalian bisa buka lagi. Kalian juga bisa unlock pintu bagasi. Unlock ya. Jadi itu tinggal dibuka doang. Nggak kekunci lagi. Ya, terus juga kalian bisa buka jendela atau tutup jendelanya. Nah, kalau merek Jepang bangga dengan wireless start dari kunci, dia sudah punya wireless start dari handphone. Hidupkan mesin. Dan wireless start dari handphone ini juga berfungsi tidak hanya menyalakan mesin, tapi juga bisa menyalakan AC-nya. Dan ini juga bisa kalian schedule kapan mobilnya mau dinyalain AC-nya. Jadi udah dingin duluan sebelum kalian jalan. Mirip dengan display key-nya BMW, tapi display key-nya BMW bisa nyeting juga, tapi bukan dari handphone. Jadi bisa dibilang Wuling Almas RS ini lebih canggih daripada mobil Eropa. Nah, sekarang kita coba lagi ya. Kita nyalakan mobilnya. Tuh, tanpa memencet apapun. Tapi pasti ada kekhawatiran dong. Wah, kalau mobilnya gue nyalain, ntar pas gue lagi nggak ada di tempat, kaca dipecahin, mobil bisa jalan dong.
Nggak bisa. Karena kenapa? Begitu kalian nyalain mobil ini, ada orang masuk tanpa kalian menyalakan tombol start, itu transmisi ya, lihat ya, pencet rem ya, ini nggak bisa dipindahin, kekunci. Dan begitu kalian pencet gas, mati langsung. Jadi caranya gimana? Caranya adalah kalian nyalain mobilnya, oke. Nah, jadi ada satu sequence di mana supaya kalian bisa menjalankan mobil ini, kalian harus begitu masuk, biarpun kalian nyalain mobil dengan remote, kalian harus bawa kuncinya dan kalian harus pencet tombol engine startnya. Nanti dia jadi hijau. Kalau udah hijau gini, dia sudah bisa dipindahin. Oh, sorry, IPB-nya harus nyala. Nah, gitu. Itu safety supaya mobil ini nggak dicolong orang sembarangan. Nah, selain itu, yang membuat mobil ini juga sebenarnya canggih banget. Jadi bisa dibilang ini mobil pertama di Indonesia yang mengaplikasikan telematics. Jadi dia sudah bisa berkoneksi dengan internet langsung. Dia punya modul GPS di sini dan dia bisa tahu posisi dia terakhir di mana. Tuh. Kalian bisa lihat dengan akurasi yang amat bagus. Biarpun handphone kalian terpisah entah jauh di mana, lagi di Amerika, mobilnya lagi mana, kalian bisa lihat. Jadi bapak-bapak yang suka jalan-jalan aneh-aneh, jangan kasih pasangan kalian akses handphone. Ketahuan kalian main kemana-mana. Nah, selain itu, dia juga punya namanya geofencing atau pagar elektronik. Kita tentukan di sini. Nah, kalian bisa setting posisi kalian di mana, range kalian di mana. Jadi begitu mobil digunakan oleh orang lain dan keluar dari geofencing kalian atau dari pagar security kalian, si aplikasi dari mobil atau si sistem dari mobil akan memberikan notifikasi ke aplikasi ini bahwa mobil keluar dari area yang kalian tentukan. Ini berguna banget kalau misalnya kalian punya anak muda di rumah, kuncinya di rumah, dia pakai mobil sembarangan jalan-jalan, ketahuan pasti. Keren banget, ini asli keren banget. Nah, kalian juga bisa mencari musik melalui Wuling Win-nya atau komennya, dan juga kalian bisa melihat atau membalas chat WhatsApp dari komen sistemnya. Nah, itu semua sebenarnya balik lagi. Kita mikirnya itu semua harus ada koneksi internet kan? Benar. Jadi di dalam head unit si Wuling Almas RS ini, dia sudah ada SIM card. Dia udah ada paket data, tapi yang hanya digunakan sebenarnya pada dasarnya untuk geofencing-nya saja. Dan feeding beberapa data lokasinya mobil ini. Sedangkan untuk chatting maupun musik, kalian membutuhkan akses internet dari handphone. Jadi dia punya akses internet sendiri, tapi untuk yang lebih besar dia pakai akses internet dari handphone. Sedangkan navigasinya dia sudah pakai peta offline. Tapi begitu kalian koneksikan ke handphone, dia akan ada update traffic atau kondisi lalu lintas dari data handphone. Jadi basically ini mobil sudah bisa berkomunikasi dua arah dengan handphone dan jaringan internet. Canggih banget. Ini kita sambut mobil dengan telematics atau dengan fitur internet pertama di Indonesia bisa dibilang. Karena balik lagi mobil Eropa pun mereka belum mengaplikasikan hal-hal seperti ini. Nah, sekarang kita nyobain adaptive cruise control. Caranya sebenarnya unik karena dia tuh sebenarnya dia nge-trace objek di depan mobil ini, terutama yang metal. Jadi mobil, sepeda, atau motor itu dia bisa nge-trace di depan sini. Nah, jadi kalau ada sepeda atau motor gitu tiba-tiba masuk ke dalam sini, dia tuh hilang, trackingnya tuh hilang. Jadi kalian harus kayak ngarahin lagi dan nge-tracking ulang ke objek yang di depannya kita gitu loh. Dia nggak otomatis langsung ngejas gitu, enggak juga. Belum sepinter itu, belum. Nah, ini sekarang kita akan nyoba, mobil di depan kita akan jalan dengan kecepatan tertentu, kita akan ngikutin tapi dengan menggunakan adaptive cruise control. Di sini kita udah aktifin, kita ada setting kecepatannya kurang lebih sekitar 30 km per jam dengan menggunakan ini. Kita bisa setting nanti kecepatannya di sini, ya. Terus juga kita bisa setting distance-nya dengan dua tombol ini. Jadi ini kebetulan tak pakai distance-nya agak sedang lah ya, kurang lebih. Nah segini, nanti dia akan ngatur jaraknya beberapa detik di belakang objek di depan kita. Kita coba aja, yuk. Nah ini kecepatan 35, kita bisa setting kecepatan dari sini. Ini 40, dia akan tetap menjaga jarak. Ini tanpa gas ya. Dan lagi-lagi, ini
hanya untuk digunakan di kondisi yang memungkinkan. Jadi jalan tol sebaiknya. Kalau di jalanan biasa, kalian tetap harus waspada tuh. Kalau dia mobilnya juga pindah jalur, kalau kalian masih di jalur yang sama, kalian harus agak ngarahin lagi atau take over kontrolnya. Kalau dia pindah jalur, tuh, ini agak hilang, tuh, dia akan mempercepat sendiri. Kita harus pindah lagi dan mengarahkan biar objek di depan kita itu akan tetap di depan kita gitu. Dia akan ada reference. Kalau dia reference-nya pindah, ini mobil akan berakselerasi sesuai dengan kecepatan yang kita sudah setting. Nah, kebetulan ini kita setting di 60, mobil di depan kita jalan 30. Tapi kita keep di objeknya. Jadi kalau kita pindah jalur, dia akan berakselerasi itu ke 60. Seperti itu. Lagi-lagi ini cuman buat ngebantu. Oke. Kalau nyalain lagi tinggal pencet rest, dia akan menyesuaikan lagi tuh. Mirip-mirip sama Distronic-nya Mercy ya, atau MRCC-nya Mazda. Dan ini pertama kali diaplikasikan di mobil Tiongkok. Asik ya. Ini kalau perjalanan panjang atau perjalanan jauh, ini baru kerasa banget buat ngurangin kelelahan. Jadi ke Surabaya gitu, waduh, mantep ini. Posisi kaki selalu di pedal rem ya. Jadi kalau anything happens, shit happens gitu ya Pak ya, kita langsung refleksnya di rem. Kira-kira seperti itu untuk adaptive cruise control. Nah ini sekarang kita coba adaptive cruise control dengan traffic jam assist. Jadi dia bisa ngikutin traffic jam assist atau bisa berhenti-berhenti sendiri ngikutin ritme mobil di depan kita. Kita coba ya. Sama kayak tadi, ini kita arahkan lebih dekat lagi sampai ke kunci. Saya nyalakan biru, udah. Jalan. Udah, ini jalan. Adaptifnya sudah jalan. Nah, dia ngerem di depan dan mobil ini akan ngerem sendiri tanpa saya ngerem. Dan dia jalan lagi. Jadi kalau di bawah 5 detik kita nggak harus. Nah, kalau di bawah di atas 5 detik itu kita harus pencet tombol atau tekan gas lagi. Tuh. Jalan. Nah, dia jalan lagi, dia akan ngikutin. Dia akan ngikutin. Dan kalau kecepatannya udah agak tinggi. Pertigaan berhenti. Nah, misalnya dia ngerem, mobil ini akan ngerem. Tuh, Jalan. nah kalau dia jalan lagi, dia akan otomatis jalan lagi tanpa kaki main sama sekali. Nah, seperti gue bilang tadi, udah semi autonomous atau autonomous level 1. Tetap butuh intervensi, tetap kontrol masih harus kita yang pegang. Tapi ini memudahkan atau mengurangi fatigue ketika menyetir, apalagi menyetir jalan jauh. Oke, sekarang kita sampai pada kesimpulan Wuling Almaz RS. Pantas nggak gue bilang ini sebagai mobil tercanggih di Indonesia? Salah satunya kalau gue bilang sih ya. Karena dengan pengaplikasian WIN, pengaplikasian ADAS, value for money-nya menjadi jauh lebih tinggi, safety-nya juga jadi jauh lebih bagus. Beberapa fitur yang biasanya kita temuin di mobil-mobil Eropa atau di mobil-mobil let's say 500-600 jutaan, sekarang sudah menjadi standar di mobil yang kita harapin harganya 300-400 jutaan. Dan pengaplikasian geofencing, internet connection, WISE-nya sendiri atau integrated smartphone-nya sendiri, itu bikin mobil ini jadi mobil pertama di Indonesia yang menerapkan telematics. Bisa dibilang balik lagi, ini paket yang menarik sekali. Karena dengan tampilan yang baru dan dengan fitur-fitur yang advance, ini bikin mobil Jepang malu sih. Karena dengan harga segini, fiturnya kok bisa berjaban begini, bisa seabrek-abrek ini, sedangkan mobil Jepang masih tanda kutip pelit fitur. Nah, memang masih ada tetap beberapa kekurangan seperti desain-desain interiornya dan beberapa detail-detailnya juga masih belum berubah dibandingin versi sebelumnya. Tapi balik lagi, mobil dengan value for money setinggi ini dan fitur-fitur seperti ini bisa dibilang sebagai rising star atau trendsetter untuk pengaplikasian fitur-fitur safety untuk di mobil-mobil yang segmennya lebih bawah lagi. Jadi ke depannya kita bisa harapin teknologi-teknologi seperti ini ada di mobil 200 jutaan atau 300 jutaan kecil. Which is bagus buat market Indonesia.
Oke, kira-kira itu aja kesimpulannya kali ini. Thank you udah nonton. Kalau kalian like video ini dan klik komen untuk komen apa aja tentang Wuling Almas RS ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng untuk tahu notifikasi video selanjutnya dari Autonet Next. Audi sign off. Thank you udah nonton. Bye. Kita mau bahas sesuatu yang lagi unik dan beda. Kenapa? Kita lihat bagian sininya. Ini sekarang di nih ntar nih. Tasnya mau masuk nggak? Oh, jangan. Nah, kita lihat kecepatan agak tinggi. Rem. Tuh, nice loh. Ini lumayan halus juga lagi ininya. Mau nggak Pak? Jalan lagi Pak. Jalan.